Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Berjumpa lagi dengan Ibu hari ini pembelajaran di pagi hari. Biasa sebelum kita pembelajaran, pimpin berdoa dulu oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama yaitu berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Ya, di pertemuan kali ini pembelajarannya adalah sesuai dengan informasi di minggu lalu. Ibu menyatakan kita pertemuan hari ini adalah mengenai pelaporan atau laporan kegiatan yang sudah kalian lakukan di minggu lalu. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu yuk. Ice breaking dulu ya. Supaya apa? Supaya kalian bisa fokus. Bu, ice breakingnya seperti apa? Ada yang mau berbagi atau dari Ibu saja? dari Ibu saja. Oke, gini. Boleh kalian berdiri dulu? Nah, kalian mengetahui, pernah nggak mendengar yang namanya banana? Bisa. Pernah tariannya? Pernah tahu? Tidak. Saya. Beneran? Asli nggak tahu? Nanti namanya ini kan tarian banana ya. Nanti kalau misalkan awalnya itu udah dari sini, kalian begini ya, begini ke atas, ya. Nanti lagunya banana banana banana. Ada yang tahu nggak itu? Masa iya? Ya nanti
aja nanti harus belinya buat sikat harus kelas ya. Oke. Nah, seperti tadi informasi awal, Ibu ingin terlebih dahulu sebelum kalian membuat laporan, adakah yang bisa menjelaskan apa sih itu laporan? Yuk, cung. Ayo, jangan takut salah. Boleh berpendapat? Cung. Ya, boleh. Angkat dulu. Kok bersamaan? Baris yang sama. Angkat dulu deh yang Sambil berdiri duduk. boleh berdiri biar kelihatan teman-temannya nih. Antar berdiri. Oke, gimana Antar? Secara simpelnya kalau laporan itu sebuah apa sih teks gitu yang menyimpulkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebelumnya nanti dijadiin sebuah teks apa sih teks padat gitu tentang kegiatan tersebut dan hasil-hasilnya. Siap, terima kasih. Oke, Aiman, barangkali yang akan menandakan boleh. Oke, kan kalau lapor berarti bisa dibilang apa menyampaikan ya, berarti itu kalau laporan itu sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya, dibuatlah laporannya kayak hasil, kalau ini istilahnya kayak penelitiannya kayak apa. Nah ini kan dalam ini kayak suatu hal yang kita lakuin dulu, dibuatlah betul tadi kesimpulannya, baru nanti disusun dalam teks-teks yang menjelaskan semua yang sudah kita lakukan. Ya, oke, ada lagi ini baru kaum Adam, kaum Hawanya silakan berpendapat, boleh disimpulkan dari Antar maupun Rehan. Ayo, kaum Hawanya, cung. Ayo, jangan buka. Iya, Cahaya silakan. Ya, oke, beri kesempatan Cahaya untuk berbicara. Silakan Cahaya. Laporan itu adalah suatu bentuk penyampaian kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Bisa berisi tentang waktu kegiatan, terus apa aja yang dilakukan dan lain sebagainya. Setelah itu di laporan tersebut berisi apa saja yang kita lakukan. Ya. Ya. Jadi apa yang tadi diutarakan oleh Atar, oleh Raihan termasuk Cahaya, jadi bisa disebutkan seperti ini. Laporan itu adalah bentuk penyampaian informasi dari sebuah kegiatan yang sudah kita lakukan dengan kata-kata atau kalimat yang disampaikan secara lugas, ya. Lugas itu jadi jelas sehingga pemberian informasi itu dapat diterima oleh umum, ya. Tadi sampai kepada tentang apa itu laporan. Nah, langkah selanjutnya adalah pembuatan laporan itu berarti ada langkah-langkahnya. Yang idealnya itu langkahnya memang pertama, kalian itu harus dulu membuat cover depan menjelaskan bahwa itu adalah merupakan laporan kegiatan. Kemudian setelah laporan covernya di dalamnya itu biasanya dimulai dari latar belakang, ya. Idealnya ya ini latar belakang, kemudian kalian membuat juga ada dasar-dasarnya, ya. Kemudian tujuannya, kemudian nanti ada dokumentasinya, kemudian ada evaluasi, kesimpulan, ya. Daftar isi jelas, ya. Kemudian kalau secara idealnya itu biasanya diakhiri apa? Kalau dalam sebuah laporan setelah kesimpulan evaluasi, saran, daftar pustakaan. Itu idealnya. Tapi untuk pembelajaran kali ini langkahnya Ibu buat sederhana, nanti kelompok yang sudah kalian bentuk ya. Satu, cover jelas harus ada karena itu merupakan identitas kelompok. Nanti yang keduanya tadi latar belakangnya ada, tujuannya ada, tapi tidak lupa kalau kalian karena kemarin sudah melakukan yang namanya praktek, ada langkah-langkah pembuatan dari makanan yang sudah kalian buat. Kemudian dokumentasikan, baru terakhir adalah laporan laba rugi karena berhubungan dengan ekonomi juga ya. Laporan laba rugi yang sudah kalian lakukan itu memperoleh laba atau memperoleh rugi sehingga nanti ada evaluasi. Bu, boleh enggak dikasih saran-saran? Boleh, tapi kalaupun tidak juga tidak mengapa.
Oke, nah sekarang silakan kalian duduk per kelompok ya. Nanti kalian diskusikan langkah awalnya seperti apa. Bu boleh pakai laptop? Boleh ya. Bu saya laptopnya ketinggalan, kita disusun saja dalam bentuk tulisan, nanti baru kami masukkan, tuangkan ke dalam laptop, baru di print out. Itu boleh. Silakan duduk per kelompok. Oke, itu kelompok sini. Wah, luar biasa kelompok sini sudah menyelesaikannya. Dikarenakan waktu pembelajaran pertemuan Ibu hari ini sudah berakhir, Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Tapi satu hal yang Ibu ingatkan, tetap yang lainnya pun jadi pembelajaran. Kesepakatan kelas dengan Ibu harus diingat kembali dan dilaksanakan. Nah, untuk yang hasil pelaporan kalian bisa dikumpulkan di minggu depan ketika pertemuan dengan Ibu lagi ya. Siap? Yang Ibu katakan tidak usah susah-susah, hasil laporan kalian tidak perlu dijilid, akan tetapi cukup di enter saja ya. Jangan lupa nama kelompoknya, kemudian nama-nama anggota kelompoknya. Ibu pun jangan sampai ada yang tertinggal. Mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diselenggarakan oleh Kombel, komunitas belajar, dalam temanya khususnya untuk praktik baik. Tema yang diambil berbagi praktik baik, internalisasi budaya positif di kelas, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Desi Aryati Rahayu. Sebelum kita mulai, hari ini kita akan dibuka oleh Bapak Kepala SMA Negeri 10 Bandung, oleh Bapak Takdir Pancaroba. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Bu Indira. Barusan nampaknya kegiatan kita ya Bu Indira khususnya sangat padat ya. Tadi sudah ada dari pendampingan ya, istilahnya itu apa? Pengajar praktik ya, Ibu Desi ya, kebetulan Ibu Desi namanya sama. Luar biasa, saya juga sempat mengikuti baik yang waktu Ibu Desi juga sama Ibu Nila. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang masuk guru penggerak dan sudah menjadi guru penggerak, mudah-mudahan menjadi agen-agen perubahan di sekolah ini. Ke depan siapa lagi kalau bukan kita untuk memajukan sekolah ini.
dan juga kepada P3K yang baru datang. Tadi sudah ngobrol Pak panjang lebar di ruangan. Ya, selamat datang, selamat bergabung, dan kebetulan ada juga yang sudah jadi guru penggerak. Jadi kita tambah aset. Mudah-mudahan diundang Bapak Ibu lah ke depan, sekolah ini akan lebih maju. Bapak-Ibu sekalian, saya senang sekali di saat semuanya sibuk, apalagi panitia PPDB luar biasa. Saya bangga justru memberdayakan kawan-kawan yang ada di komunitas sekolah ini untuk saling melengkapi, saling mengembangkan, sehingga sebenarnya potensi yang bisa dikembangkan oleh kita, khususnya masalah budaya positif yang harus dikembangkan di kelas, harus tetap menggali potensi-potensi yang memungkinkan untuk selalu dikembangkan. Saya support dari berbagai aspek, silakan, dan saya nyatakan kegiatan ini mudah-mudahan kegiatan ini akan menambah wawasan bagi kita semua guru tentang budaya positif yang harus dikembangkan dari kelas ya, karena memang kita bagaimanapun pemberdayaan kebiasaan yang baik itu dimulai dari kelas, sehingga hasilnya anak kita akan lebih baik. Untuk itu, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif saya nyatakan dibuka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih Bu Anto atas penjelasan singkatnya. Akhirnya kita masuk ke acara intinya, yaitu pemaparan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Desi Aryati Rahayu. Mari kita serap ilmunya sepenuhnya supaya kita bisa berikutnya mungkin mempraktikkan praktik baik ini. Kepada Ibu Desi, ya, atur nuhun Bapak. Ya. Kepada Ibu Desi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu izin berdiri supaya nyaman, karena di sini saya pernah mengungkapkan sebelumnya bahwa saya bukan segala-galanya, tapi berupaya untuk sharing pengalaman, sharing ilmu yang sudah saya dapatkan, dan nantinya ada umpan balik dari rekan-rekan sejawat saya di SMA Negeri 10 tercinta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dalam kelelahan, tapi kita memang tadi seperti yang kata Bu Anto, di sini pun kita sama-sama untuk memenuhi apa yang memang diminta, dan kita pun di sini mudah-mudahan tadi Bapak Kepala Sekolah menyatakan, andai kata dimulai dari diri kita, mudah-mudahan ke depannya peserta didik kita pun akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas keluarnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti biasa, karena kita di sini tadi lelah, ada yang jadi panitia PPDB, ada yang P3K-nya sedang kembali lagi ke sekolah. Biasa kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, sebelum nanti menerima materi ya. Mohon maaf. Jadi seperti ini, nanti lagunya mudah sekali, tapi Bapak Ibu hanya tinggal melakukan gerakan seperti ini. Kalau kepalanya nanti ada ke kanan, tinggal lihat ke kanan. Enggak. Nanti kalau ke kiri, lihat ke kiri. Kemudian nanti ke depan, tinggal kedip kanan mata, toeng gitu ya. Tapi nanti ada lagunya, ya. Lagunya di share di sini aja. Lagunya seperti ya, sebentar. Ya, sebentar. Oh, enggak, pakai suara kita aja. Sebentar ya, Bapak Ibu.
Iya, Bapak Ibu. Nah, lagunya seperti ini nanti ya. Nanti kita bareng-bareng biar suaranya enak. Halo kawan. Gimana Bapak Ibu? Halo kawan. Kita jumpa lagi ya. Gimana? Halo kawan. Kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata, ting ting, sekali lagi ting ting. Bisa? Ya. Bareng-bareng ya, biar enak. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata, ting ting, sekali lagi ting ting. Ya, itu supaya kitanya bergerak semua. Tapi ada satu hal lagi yang akan kita lakukan supaya nanti Bapak Ibu bisa fokus ya. Jangan ke anak-anak aja, bisa berhitung yuk. Nah, gurunya pun bisa berhitung. Aduh, gak ngajak hitung Bu katanya. Ya, tapi kalau saya senang ngajak anak-anak berhitung. Nah, hitungannya gak banyak-banyak sampai 5. Tapi ini juga termasuk senam otak. Ya. Angka 1 nanti seperti ini ya, Bapak Ibu, angka 1. Nanti angka 2-nya kan biasanya seperti ini. Nah, sekarang dirubah angka 2-nya begini. Bisa nggak jadi jari manis dan jari tengah? Oke, pakainya ini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Siap? 5, 3, 1, 5, 1. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Tuh, Bu Yu 5. 5. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sebetulnya kita bisa lakukan di dalam kelas tak kala anak sudah mulai tidak fokus. Bu Desi masih banyak hal lainnya, banyak sekali. Tapi karena di sini kita akan berbagi, yang tadi dikatakan adalah diseminasi. Diseminasi di sini adalah berbagi ilmu pengetahuan yang sudah saya peroleh ketika saya pembelajaran di guru penggerak ya. Sudah cukup ya Bapak Ibu, bisa fokus ya. Terima kasih. Oke. Kita kembali lagi untuk Mangga Bu Siti, mohon maaf. Terima kasih banyak. Alhamdulillah saya ada di bawah Bu Siti yang sering. Ya Bu Siti lanjut. Ya. Nah, iya. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang begitu hebat di sela-sela waktu kesibukan, di waktu-waktu yang momennya ini adalah momen lelah ya, 5L itu yang kemarin ya. Tapi alhamdulillah di sini saya selalu memotivasi, marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai dan kita banggakan ini ya Bapak Ibu. Setuju ya? Setuju insya Allah. Bu Siti punten ya. Nah, nanti ilmu yang ingin saya bagikan ini adalah mengenai budaya positif, terbagi dari apa sih perubahan paradigma belajar ini, kemudian disiplin positifnya itu sendiri apa, kemudian motivasi diri manusia, kemudian kebutuhan manusianya, posisi kontrol, restitusi. Ini memang sering mendengar, tapi kita apa sih kontrol gitu ya, tapi kontrol, ingat ya Bapak Ibu, kontrol ya. Kemudian keyakinan kelas
segitiga restitusi. Bu Elis sudah senyum aja, kontrol ya. Ya, ya lanjut Bu Siti. Sebelumnya nanti sebelum masuk ke budaya positif, Bapak Ibu mohon maaf, ini saya akan membawa latar belakang mengapa sih kita harus berbagi apa yang sudah saya dapatkan tentang budaya positif. Ini adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntut menurut Ki Hajar Dewantara. Ini yang melatar belakangi kenapa budaya positif ini perlu kita terapkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka ini dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik di sini hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya Bapak Ibu. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini yang melatar belakangi kita harus ingat sebagai pendidik, bukan lagi guru digugu dan ditiru, bukan Bapak Ibu, tapi diharapkan kita mulai bergeser menjadi pendidik yang menuntun, karena anak-anak kita terlahir sudah membawa kodrat sejak lahirnya. Karakter yang dibawa itu adalah dari lingkungan mereka terkecil, lingkungan keluarga. Sehingga apapun latar belakang dari anak-anak atau murid kita atau peserta didik kita, kita sebagai guru bukan digugu ditiru, tapi menjadi pendidik yang menuntun. Nah, selanjutnya dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa peran pendidik seperti petani atau tukang kebun. Tapi mohon maaf Bapak ya, ini hanya sebagai pengistilahan bahwa kita itu semacam petani dan tukang kebun, di mana peserta didik diibaratkan biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ini ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik. Begitupun sebaliknya Bapak Ibu mohon maaf, ketika peserta didik sudah membawa hal yang baik tapi kondisi tempatnya itu kurang baik, seorang petani atau tukang kebun harus berupaya bagaimana kalaupun tidak maksimal menghasilkan kualitas yang baik, tapi setidaknya mereka sudah berusaha agar mendekati hal yang lebih baik. Seperti itu ya Bapak Ibu, ini yang menjadi dasarnya. Nah, ini mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa hampir seluruh sekolah sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka, di mana dengan kurikulum merdeka diharapkan profil pelajar Pancasila ini dapat menjadi pendukung terhadap pembentukan kualitas dari peserta didik kita, ya. Bapak Ibu masih ingat kan ya, yang pelajar Pancasila ada beberapa poin ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
pelajar Pancasila ini bisa kita terapkan. Lanjut Bu Siti. Nah, baru kita harus dijawab. Mau nyanyi boleh Bapak? Dipersilahkan Bapak. Oh tidak katanya ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu mulai masuk apa sih disiplin positif? Berarti kita memulai dulu dari kata disiplin. Boleh ada yang mengutarakan dulu yang hafal? Saya tahu disiplin, mangga unjuk tangan. Boleh Bu Endang, terima kasih Bu Endang, mohon maaf. Bentar Bu Endang. Nah, ya. Disuruh apa Bu barusan saya? Menurut Bu Endang disiplin ini apa? Apa ya? Bentar. Ayo Bu Endang, ayo. Ayo Bu Endang. Disiplin menurut saya Bu adalah mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Itu yang satu. Terima kasih luar biasa. Terima kasih Bu Endang. Bu Endang menyatakan bahwa disiplin itu adalah mengikuti aturan yang ada. Boleh yang di belakang ada perwakilan supaya nanti kita bisa sama-sama. Boleh. Tapi ini mic-nya mana ya? Yang itunya Bu Siti nggak ada mic itu ya? Oh ada? Di mana ya? Oke, ada lagi yang ingin berpendapat, boleh Bapak Ibu, nggak usah takut kan namanya juga kita sharing. Tidak ada asik Pak Sartana, tuh terima kasih kehormatan Pak Sartana. Yang kita baca, kalau menurut saya disiplin itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Pak Sartana. Ini suatu kehormatan bagi saya Pak Sartana akhirnya bisa menemani saya Pak Sartana di sini. Nah, terima kasih Pak Sartana. Ya, tadi Bu Endang mengikuti aturan kata Pak Sartana menempatkan diri. Baik, kita lihat apa sih disiplin itu? Bu Siti punten. Ya. Nah, ada yang sebentar Bapak Ibu tergabung. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu sedikit terjeda. Ya mangga. Ya. Terima kasih Bu Anto. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sebetulnya apa sih disiplin? Nah, menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sehingga disiplin ini adalah bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu tidak sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang kita dapat simpulkan. Kalau dalam budaya kita, tadi yang kata Bu Endang, kata Pak Sartana, ini bisa kita lihat bahwa makna kata disiplin ini sebetulnya
sebetulnya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, Bapak Ibu pernah mendengar kata seperti ini. Baiklah, yang namanya peraturan itu adalah untuk dilanggar. Pernah mendengar ya? Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, inilah karena pandangannya itu adalah yang namanya aturan pasti akan ada rasa ketidaknyamanan, sehingga muncullah kata biarinlah aturan untuk dilanggar ya. Tapi mudah-mudahan nanti setelah kita sharing ilmu tentang yang namanya budaya positif ini dapat memotivasi kita bahwa aturan adalah aturannya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah, ini kita ngambilnya kita sebagai pendidik ya, menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, yang tadi self disiplin, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik. Bapak Ibu mungkin mengetahui bahwa motivasi ini nanti ada materinya. Motivasi ini terbagi ke dalam dua ya, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang paling sulit itu adalah ini, motivasi intrinsik. Mengapa? Karena ini kan harus ada self disiplin atau yang dimulai oleh dirinya sendiri, ya. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi nanti setelah kita sharing di sini, kita tidak lagi bahwa anak itu mengikuti aturan karena adanya ancaman, karena adanya sogokan, karena adanya hukuman. Tapi mereka melaksanakan kedisiplinan itu memang keyakinan kepada dirinya bahwa itu tidak dilakukan karena ada nilai kebajikannya, ya Bapak Ibu. Itu yang kita harus garis bawahi. Nah, sekarang masuk pada motivasi yang tadi saya bilang. Itu bisa terbentuk, tentu harus ada motivasinya. Motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar, ya, atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Jadi disadari atau tidak, sebetulnya kita sudah memiliki motivasi. Salah satunya punten Bapak Ibu ya, ketika kita ada duduk di sini, motivasi eksternalnya apa Bapak Ibu punten? Ada yang bisa berpendapat motivasi eksternal kenapa kita duduk di sini? Kompak semua, Bu. Saya duduk di sini motivasi eksternalnya memperoleh sertifikat praktik baik, ya. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Tapi itu eksternalnya gampang. Ketika ditanya motivasi intrinsiknya, pasti setiap orang berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, inilah yang sulit untuk kita gali. Karena kalau intrinsik kembali kepada diri kita. Nah, ini yang nanti kita akan coba sharing ya Bapak Ibu. Ya Bu Siti punten. Bapak Ibu mohon maaf kalau kecepatan ya memang kalau saya jujur kadang-kadang jujur kecepatan enggak. Apa-apa Bu, lebih cepat ranking. Betul. Lebih cepat ranking katanya, langsung finish ya. Oke. Iya. Ya baik, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, nah inilah teori motivasi perilaku manusia. Mungkin dari Bapak Ibu ini terutama punten, tadi saya mendengar dari Bapak Kepala Sekolah P3K yang sekarang sudah ada yang menjadi guru penggerak ya. Jadi
nanti saya ya. Oke Bapak Ibu, kembali lagi ya. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3 ya. Yang pertama ini yang tadi eksternal, ini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini yang tadi dibilang, kalau saya nggak ikutan nih di ruangan ini, ketidaknyamanannya apa? Nggak dapat sertifikat Bu Desi, ya. Nah, tidak terpenuhi RHK-nya Bu Desi, ya. Makanya tadi alhamdulillah terima kasih ada motivasi terhadap saya eksternalnya. Bu Desi lakukan yang terbaik sambil menyelam minum air. Bu Desi berbagi, kami bahagia katanya ya. Terima kasih. Asal Bapak Menteri bahagia. Iya Pak Edi gimana asal? Bapak Menteri bahagia. Oh Bapak Menteri bahagia betul. Tepuk tangan Pak Edi ya. Iya, kita lanjut ya. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini masih eksternal. Jadi biasanya gini kalau di peserta didik kita, mohon maaf ya Bapak Ibu, ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan, baik itu dalam belajar, biasanya gini, Bapak Ibu masih ada yang suka apa ya? Poinnya bertambah, tak kala kalian aktif. Ya, betul tidak Bapak Ibu? Ya, atau ketika kalian aktif, Bapak nanti kasih ada rewards, ya. Betul ya Bapak Ibu? Bu Desi itu tuh sami Pak abdi oge, sami Bu abdi oge dah. Ya itu untuk memotivasi, ya. Kemudian kalau di kita apa ya? Motivasi eksternal ketika mohon maaf Bapak Ibu ASN, PNS, ya. Sekarang kita harus datang tepat waktu. Eksternalnya apa coba? Karena harus kimo. Itu karena ada kimo itu eksternal. Kenapa? Kita dituntut ketidaknyamanan. Kalau tidak kimo langsung PRD. Ya belum ya. Itu juga sama ya. Menuju disiplin ringan. Nah, menuju disiplin ringan kata Bu Siti ya. Iya kan betul Bapak Ibu. Nah, ini pun sama terhadap peserta didik kita. Betul ya, Pak Mario ya? Pak Mario unggul kuma Bu Desi lah. Ya, kemudian yang ketiga ya, motivasi yang ketiga untuk menghargai diri. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau yang intrinsik ini luar biasa. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang digali agak lumayan. Iya kan Bapak Ibu? Ketika mohon maaf seperti saya, Bu Desi motivasi intrinsiknya kenapa sih mau ikutan yang namanya CGP? Udah tahu kan CGP itu capek, terus ngaganggu sebenarnya. Tapi di sisi lain ternyata setelah saya terjun, setelah saya ya istilahnya lolos dan melakukan pelatihan atau pendidikan ini, banyak ilmu yang saya peroleh. Mindset saya yang tadinya masalah dan masalah, terima kasih Bu Edi. Ya, baru sedikit tuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Ya, akhirnya bukan masalah, tapi munculnya adalah tantangan. Bagaimana tantangan-tantangan itu bisa saya lalui? Berarti apa? Motivasi intrinsik yang ada pada diri saya adalah saya menghargai diri saya agar saya bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai guru yang nantinya akan menunjang terhadap lembaga saya menjadi lembaga yang terus maju ke depan. Ya. Oke, terima kasih Bu Siti, lanjut. Ya, jadi ada 3 ya motivasi. Nah, inilah tadi Bapak Ibu, kalau misalkan melihat Bu Desi, tapi disiplin itu terkadang hasilnya baik, tapi terkadang hasilnya pun tidak. Ini dikatakannya adalah kurang besar. Di sini kelihatan nggak sih? Tidak terlihat ya.
konsep disiplin dengan identitas gagal ini, kenapa bisa gagal? Ini dihubungkan tadi Bapak Ibu yang saya ceritakan, ada hukuman, ada penghargaan. Inilah yang terkadang gagal. Kenapa dikatakan gagal? Anak mau mengikuti karena takut. Anak mau mengikuti karena adanya rewards atau penghargaan. Ini yang dikatakan sebetulnya disiplinnya itu gagal. Karena apa? Mereka tidak meyakini ketika mereka melakukan kedisiplinan itu atau mengikuti aturan itu, yakin akan ada hal positif yang bermanfaat bagi dirinya. Ini yang dikatakan contohnya ya. Kalau hukuman ini menyakitkan, kalau penghargaan sebetulnya tidak efektif. Seperti beginilah Bapak Ibu, pernah mengalami nggak? Ada anak yang aktif di kelas itu, tapi ketika dia tidak hadir, kelasnya itu menjadi kurang ramai atau kurang hidup dalam melakukan pembelajaran. Pernah mengalami seperti itu nggak Bapak Ibu? Iya ya. Nah itulah yang dikatakan bahwa kita menerapkan disiplin atau aturannya gagal. Karena apa? Si anak hanya akan melakukan aktif tak kala ada penghargaan. Itu salah satunya ya. Atau mereka takut karena ada paksaan. Kemudian penghargaan itu menghukum dengan sistem ranking katanya. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka alhamdulillah ya, bukan lagi ada istilah asesmennya itu ranking tidak, tapi SB, kemudian sangat berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, dan mulai berkembang. Inilah makanya alhamdulillah terus kurikulum berubah, mudah-mudahan akan membawa hal yang positif juga. Lanjut Bu Siti. Bapak Ibu udah mulai lelah, mau ice breaking lagi? Aman. Oh aman. Oh mau ice breaking lagi? Oh ice cream. Oh masih ya. Ya kalau itu kayaknya nanti tadi ya konsumsi. Oke ya, lanjut saja ya. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah inilah, mudah-mudahan nanti kita setelah sharing ilmu ini, kita akhirnya nanti mendapatkan konsep disiplin dengan identitas yang sukses ya Bapak Ibu. Di sini ada konsekuensi dan ada restitusi. Bu Desi tahu sih restitusi nanti ya, nanti ada penjelasannya. Nah kalau konsekuensi Bapak Ibu pasti sudah bisa memahami ya. Tak kala kita seperti ini, konsekuensinya adalah seperti ini, ya kan? Misal apa ya? Di sini penguatan jangka pendek. Yang ada yang bisa mencontohkan yang namanya konsekuensi? Ayo. Kalau tidak makan nanti sakit. Nah, Pak Rustidia, terima kasih Pak Rustidia. Salah satunya dari gitu. Kalau tidak makan, konsekuensinya sakit, gitu ya. Kalau yang badannya lagi tidak baik-baik saja, ada yang lain. Boleh Bapak Ibu berpendapat yang namanya konsekuensi. Aduh, diam semuanya. Pak Jubadi bilang kalau tidak mengisi TRK dipotong gaji gitu Bapak Ibu. Jangan tuh ya. Oke, itu ya. Kemudian kalau restitusi seperti ini sebetulnya Bapak Ibu diharapkan nanti kita sebagai pendidik yang tadi dasarnya adalah menuntut, bukan lagi menjadi penghukum ya. Diharapkan kita itu ketika anak bermasalah, kita tidak langsung menjudge, dasar kamu teh bandel, dasar kamu teh males, dasar kamu teh anaknya. Nah, tidak lagi seperti itu, tapi nanti kita berusaha untuk melakukan restitusi yang diharapkan murid tidak lagi yang namanya takut akan hukuman, tapi mereka menjadi murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian diharapkan nanti mereka itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjangnya. Kemudian murid ini nanti dapat menghormati dirinya
belajar teori kontrol yang tadi saya bilang. Kenapa di sini saya sangat bahagia mendapatkan ilmu ini, karena setelah kita terapkan luar biasa banyak hal dan manfaatnya bagi kita. Bukan lagi menjadi guru stres Bapak Ibu, tapi kita bisa lebih memaknai, oh ternyata setelah kita tahu ilmunya mah gini kan, alhamdulillah bukan jadi beban tapi menjadi teman gitu ya. Lanjut. Nah, ketika kita menghadapi situasi masalah, sebetulnya kita juga diberikan pembelajaran bahwa manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu, sehingga nanti kita bisa menjadi pemecah masalah, menjadi solusi tak kala kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih, sayang, dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat itu adalah kebebasan. Yang kelima itu adalah kesenangan. Ini ya sebetulnya 5 kebutuhan dasar manusia ini yang kadang menjadi latar belakang kenapa anak bermasalah. Bisa dicontohkan seperti ini punten Bapak Ibu. Ketika kita lagi ngajar, yang lain dalam kondisi baik-baik saja. Ternyata ada 3 orang peserta didik, yang satu ngelinting-ngelinting kertas, alungkeun peletuk. Aya anu yang sok iseng nih narik-narik kerudung temannya. Iya. Terus ada yang begini nih. Pandangan ke sana tapi ini di bawah. Apa coba? Handphone. Kalau kita lihat yang melempar kertas, kalau melihat dari kebutuhan dasar ini, kira-kira apa termasuk ke kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Mangga berpendapat. Pak Jumadi, kesenangan. Bu Endang, kebebasan. Oke, ada lagi? Keikhlasan Bu. 5 Pak Henry. 5. Iya, Bu Elis bilang perhatian atau rasa ingin diterima. Oke. Ada lagi yang pendapat lain? Pak Henry, 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Tadi ketika melempar, ini bisa jadi yang tadi kata Pak Jumadi, ada yang senang-senang di kelasnya. Iya kan? Iseng. Ya. Kan berarti kesenangan kan? Ketika seseorang iseng, dia senang temannya diisengin. Ini. Kemudian tadi ada yang bilang apa ya? Kebebasan. Ada orang mah pokoknya diajarnya yang kieu, yang tadi narik-narik kayak gitu ya. Terus masa bodoh dengan keadaan. Terus tadi yang main handphone juga kumaha orang we, ada orang mah yang bebas diajarna apa merdeka. Padahal kata merdekanya ini mereka belum memahami apa itu merdeka ya Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, Bu Desi, kalau bertahan hidup seperti apa? Ketika anak yang melempar dengan anak yang dilempar marah enggak? Marah. Dia langsung mendekati, langsung gitu ya. Sehingga terjadi pertengkaran. Yang diisengin itu masuk ke dalam apa? Bertahan hidup. Karena apa? Dia merasa diganggu. Inilah ya Bapak Ibu bisa dipahami. Ini yang menjadi dasar kenapa sih si anak melakukan yang namanya masalah. Ternyata ada dasar. Suka ada yang gini punten Bapak Ibu, ingin yang namanya ada latar belakang anak di rumahnya dicuekin. Di sekolah kedai cicing siga foto loncat ya video kaditu kadieu. Wah, cucing sate. Berarti apa? Sebetulnya dia ingin diperhatikan karena dia merasa saya di rumah nggak diperhatiin, sehingga dia butuh kasih sayang. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk ya kebutuhan dasar manusia. Iya Bu Endang boleh banget. Aduh, hatur nuhun.
Bismillah. Ini saya mau minta penjelasan dari kebutuhan dasar manusia yang nomor 3. Maksudnya apa ya penguasaan itu, atau dia ingin berkuasa gitu. Kadang-kadang manusia kan gitu juga ya. Nah mungkin itulah yang pengen dapat lebih jelasnya. Makasih. Terima kasih Bu Endang, luar biasa ya pertanyaannya. Minta dicontohkan gimana sih yang penguasaan contohnya. Nah sebelum saya sharing, barangkali ada yang bisa memberikan contoh bagaimana anak yang penguasaan. Mangga Bapak Ibu sharing. Ayo dong. Soalnya kalau satu arah kan sebetulnya nggak nyaman. Saya juga ingin menerapkan bahwa kita juga sebagai guru nggak satu arah, nggak center di saya aja. Mangga ada yang bisa mencontohkan bagaimana sih penguasaan cum? Oh iya, siap, asik. Bu Haja Evi, punten. Ini mic-nya cuma satu. Aduh, tepuk tangan dulu buat Bu Haja Evi, luar biasa. Alhamdulillah saya didukung dengan rekan-rekan yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Aduh, Bu Haja Evi, terima kasih banyak. Aduh. Punten ini teh biasanya ada mic yang bisa jauh ya Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin bisa juga kurang benar. Menurut saya rasa menguasai ini bisa dicontohkan kepada anak-anak. Ketika memiliki suatu barang, anak kecil biasanya kalau diambil dia pasti marah. Jadi itu merasa menguasai ini. Iya, terima kasih. Iya, Bu Jevi. Hatur nuhun pisan ya. Atau mohon maaf Bapak Ibu, kalau di kelas Bapak Ibu pernah melihat ada salah satu atau beberapa yang di kelas tersebut, mohon maaf Bapak Ibu, ada latar belakang anak tersebut punya segala-galanya. Kemudian dia merasa bahwa saya lebih dari rekan-rekan yang lain. Sehingga ketika dalam kerja kelompok, ketika dalam belajar, dia itu selalu serba saya bisa menguasai ini semua. Bu Endang pernah mengalami nggak sih anak ketika kerja kelompok? Dia itu ketika misalkan disuruh ini, dia yang menentukan, dia berkuasa terhadap kelompoknya. Kemudian ketika harus tampil nih, padahal kan biasanya kalau yang namanya kolaborasi biasanya dibagi tugas. Kalau dia enggak, sajalah dia, karena dia merasa saya. Nah itu salah satu contohnya seperti itu Bu Endang, itu penguasaan. Ya bahwa, nah. Betul, menuntun Bu Endang. Ya, jadi sebetulnya ketika kita mengetahui bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar ini yang bisa membantu kita menemukan solusi bagaimana anak itu dituntun untuk bisa lebih baik ya Bapak Ibu. Ya Pak Rustija, mangga. Aduh alhamdulillah, wah aktif sekali ya, tepuk tangan buat Pak Rustija. Luar biasa ya Bu Anto, alhamdulillah nih hari ini aktif semua Bu Anto, mohon. SK-nya diperpanjang mengajar. SK-nya diperpanjang Pak Rustija buat mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sebentar lagi mau pensiun. Jadi barangkali 7 gigi barangkali karena mau pensiun. Kalau dilihat dari segi nilai kebenaran, kebutuhan dasar manusia itu artinya nilai-nilai universal. Tadi kalau dicontohkan bahwa seseorang memperlihatkan bahwa ingin menguasai di kelas, bahwa saya paling hebat, itu bukan nilai universal, itu nilai-nilai egoisan. Jadi saya tidak setuju dengan itu. Dengan kata lain, lebih setuju kepada misalnya kepemilikan itu, ini baju saya, kamu jangan macam-macam dengan baju saya. Ini buku saya, kamu dengan macam-macam dengan buku saya, itu hak saya.
hak apa Anda mengoreksi tentang kepunyaan saya? Barangkali begitu. Tapi kalau tadi digambarkan dengan apa? Menguasai kelas, jadi Anda harus begini, itu bukan nilai universal, tapi itu nilai egoisme. Terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa Pak Rustija ya. Pak Rustija juga memberikan pendapatnya bahwa itu yang universal, tapi lebih kalau di dalam kelas itu lebih pada mempertahankan yang menjadi miliknya, dan itu tidak ada berhak orang apa ya tadi menilai apa yang saya miliki, apa yang saya punya. Terima kasih banyak Pak Rustija ya. Ya, kita bisa lanjut ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Pak Rustija ya. Ya, nah inilah yang tadi setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol restitusi ya, dimana ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Bu Desi seperti apa? Ini ya 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kita melihat dulu ini ya Bapak Ibu, supaya nanti bisa memahami sebagai posisi kontrol. Ya Bapak Ibu bisa memperhatikan video ini terlebih dahulu, jadi nanti bisa memahami bagaimana posisi kontrol ya Bapak Ibu. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Iya, siap harus iya. Iya itu ya sedikit gambaran ya Bapak Ibu. Iya harus iya mau berpendapat juga nih katanya dari 5 posisi kontrol tadi memang kita sudah mendengar yang idealnya itu yang mana? Yang idealnya yang mana? Yang manajer ya. Tapi ini kayaknya Pak Rizija mau unjuk gigi lagi katanya menjelaskan posisinya sebagai apa nih? Silakan duduk. Bagaimana kalau mau lihat? Iya, boleh. Sekali dengan ulang tadi Pak, dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal iya ya, boleh Pak Rizija, boleh berbagi di sini. Atau Bu Yuni, oh ya Pak Henry. Ya mangga Pak Henry kita sharing di sini. Terima kasih sebelumnya. Pak Henry boleh ke depan deh, soalnya biar suaranya terdengar oleh kita semua nih. Mohon maaf karena mic-nya juga. Ya punten ya Pak Henry. Ini berbagi pengalaman. Biasa saya pintu gerbang neraka Bu. Jadi tadi di sini ada katanya manajer. Saya perhatikan tadi itu
adalah individu. Ya mungkin individu tidak masalah, tapi bagaimana menangani 50 orang terlambat? Apakah kita punya waktu seperti itu? Kita waktu adalah uang katanya. Ada yang saya baca itu ya, waktu adalah uang. Sekarang terlambat yang 50 secara kolektif yang berdatangan. Terima kasih. Iya. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan dulu buat Pak Henry ya. Ini bisa jadi menjadi pertanyaan kita semua tadi ya. Itu dicontohkan individu. Bagaimana kalau misalkan tadi bukan 1 atau 2 orang, tapi massal katanya. Ada yang bisa ya berbagi dari pengalaman Pak Henry, barangkali Bapak Ibu mangga. Ya kan di sini sharing boleh Bu Enda. Bu Enda ke depan ya. Oh nggak mau. Oh ya tuh setidaknya nggak duduk aja. Biar seru kan? Oh enggak, di situ aja. Ya yang apa istilahnya posisi kontrol kita memang sebagai manajer, tapi bagaimana kalau porsinya banyak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pengalaman sedikit, ini barangkali bisa diterapkan di SMA Negeri 10 Bandung. Jadi yang manajer katanya. Iya Pak Henry. Jadi gini, mudah-mudahan sih ya cerita saya bisa menjadi inspirasi barangkali. Jadi kalau banyak, saya dulu pernah mendisiplinkan siswa dengan cara mereka tuh disuruh baris per kelas. Pertamanya ya, baris per kelas yang terlambat dibariskan. Nah, nanti dicatat oleh pencatatnya, ada kan ya. Dan nanti disuruh mengemukakan alasan masing-masing lewat catatan. Misalkan si A terlambat sekian menit karena terlambat bangun, macam-macam kan nanti alasannya, bannya bocor dan sebagainya. Dan hari itu mah seperti itu dulu. Nah nanti ada panduan hukuman seperti tadi diceritakan ketika siswa terlambat di bawah 10 menit, di bawah 20 menit, di bawah 30 menit atau 30 menit lebih, itu berbeda-beda tingkat, anggaplah konsekuensinya, bukan hukumannya, bahasanya. Nah nanti mereka belajar sendiri, terus kita nanti rekap tuh. Si A misalkan karena keseringan terlambat gara-gara bangun tidur, berarti tindak lanjuti itu siswa yang berapa banyak terlambat bangun tidur, misalkan 10 orang, dibimbinglah, bisa lewat wali kelasnya, bisa lewat BK, begitu. Bagaimana cara bangun tidur yang baik? Tidur yang baik dikasih pengarahan, kan beda-beda penyebabnya. Yang ban motornya bocor, yang macam-macam ya alasan itu nanti dikelompokkan begitu. Tidak selalu harus begitu mereka terlambat langsung dikasih konsekuensi, tidak begitu. Apalagi konsekuensi fisik itu menurut pengalaman saya tidak membuat mereka jerah. Apalagi mereka yang biasa lari 100 keliling disuruh cuma 10 keliling, udah nggak 10. Mungkin itu saja ya yang saya baru ingat sekarang. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Endang atas pengalaman. Sebetulnya seperti ini ya, yang kalau yang saya pahami dari apa yang sudah saya dapatkan, diharapkan ketika kita mengetahui posisi kontrol kita, idealnya kan menjadi manajer ya, Pak Henry tadi dikatakan idealnya menjadi manajer. Dan yang bisa saya pahami seperti ini Pak Henry, yang dan namanya di lingkup sekolah itu tidak menjadi tanggung jawab kita sendiri. Contoh, mohon maaf, ini biasanya di ranah kesiswaan. Sebetulnya tidak Pak Henry. Yang pernah kita lakukan, tak kala massal seperti itu, salah satu saran masukan dari Bu Endang, dan ini pernah kita lakukan ya Pak Henry. Si anak memang dikategorikan dulu bersama, karena yang namanya tadi waktu itu harus efektif dan efisien. Ini bisa kita lakukan karena tadi data otentik yang kita dapatkan ini kita bisa kategorikan atau digolongkan, kita bisa bekerja sama. Yang namanya keberhasilan itu tidak akan dapat kita lakukan sendiri, tapi harus adanya kerjasama atau kolaborasi. Yang saya perhatikan,
posisi manajer ini bisa kita lakukan yaitu dengan adanya kolaborasi dengan bimbingan konseling, bukan seperti itu Pak Henry ya? Bimbingan konseling biasanya dikategorikan betul data otentik itu yang keterlambatannya memang sering, yang keterlambatannya itu baru berapa kali, kemudian yang keterlambatannya memang unsur ketidaksengajaan, itu kita bisa kategorikan dan bisa kita kumpulkan bersama. Dan posisi manajer ini tidak harus selalu terhadap satu individu, ya, tidak harus selalu individu. Tapi ketika tadi yang pengen dikatakan kalau banyak kan, ya mari kita sama berkumpul dan di situ kita bisa menjadi peran sebagai manajer, diinformasikan kembali kenapa Bapak atau Ibu kumpulkan di sini, nanti digali alasan-alasannya. Di situ kita menjadi posisi manajer Pak Henry seperti itu. Jadi tidak harus bahwa itu memakan waktu. Kita bisa kolaborasi dengan bimbingan konseling. Kita bisa berkolaborasi, mohon maaf, dengan wali kelas. Kita juga bisa berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran. Ya, jadi tidak harus secara individu ketika itu terjadi kita yang melaksanakan itu. Seperti itu, Pak Henry mudah-mudahan tidak puas ya. Jadi nanti kita bisa, oh iya ada Pak Fies, terima kasih Pak Fies, boleh pendapatnya. Ya, mangga. Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya sedikit mau berpendapat dan menurut saya yang tadi dicontohkan di video adalah suatu masalah yang ideal. Masalah idealnya seperti itu murid satu-satu. Tapi saat Pak Henry memberikan contoh kasus, itu adalah contoh kasus yang realita di lapangan yang banyak. Menurut saya tipe penanggulangan anak secara manajerial itu tipe yang menggali anak untuk memberi apa yang harus dia lakukan menurut dirinya sendiri, bukan itu yang dari tadi kita lihat. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan membuat atau memaksa anak secara tidak langsung untuk berpikir bagaimana saya harus melakukan itu. Makanya dari tadi di manajerial kan pertanyaan bentuknya. Tapi saat pertanyaan-pertanyaan itu dilemparkan pada siswa satu-satu, bahkan saat kita kumpulkan guru-guru yang banyak dan muridnya banyak, tetap saja kita akan menanyakan satu persatu. Jadi yang ditanyakan sama Bang Henry itu, menurut saya adalah teknis. Tidak mempertanyakan manajerial, karena untuk manajerial secara konsep yang paling bagus karena dia yang paling membuat anak untuk menggali tentang dirinya sendiri dan apa yang kesadaran anak. Jadi maka mungkin akan kita cari yang solusinya juga teknis. Maka teknisnya menurut saya sendiri adalah cukup pertanyaannya yang jadi masalah kan pertanyaan bagaimana mereka bisa menjawab secara bersamaan. Bagaimana kalau pertanyaan-pertanyaan tadi yang ditampilkan di video kita berikan di form yang mereka bisa ngisi sendiri, Google Form. Jadi setelah mereka ngisi itu semua, masing-masing ngisi, udah selesai. Itu aja. Iya. Oh, ada lagi Pak Henry, silahkan. Seru ya Bapak Ibu. Tidak segampang membalikan tangan Bapak Ibu. Ya, pengalaman saya juga. Bahkan saya membuat pertanyaan, apa yang membuat faktor penyebab terlambat? Nomor satu, saya bersoal seperti itu. Apa yang menyebab faktor? Saya ingin tahu menggali. Yang kedua, bagaimana upaya supaya tidak terlambat? Saya buat ada data-data saya simpan Bu. Persoalannya bukan itu saja. Hari ini terlambat, seminggu kemudian kumat lagi. Kumat lagi. Tidak konsisten apa yang dikatakan. Artinya tidak segampang kita membuat praktekan manajer tadi. Karena pengalaman saya dipikir. Hari ini oke, seminggu. Minggu berikutnya dan terlambat lagi, kumat lagi penyakit itu. Makanya apakah terus? Nah, makanya soal tadi tidak segampang membalikan tangan. Maka saya membutuh konteks tekstualnya bagaimana caranya supaya apa yang dikatakan dari itu tercapai. Terima kasih. Iya, luar biasa. Oke, ya terima kasih Pak Henry ya. Ini memang kenyataan di lapangan. Tapi mohon maaf Pak Henry, di sini yang namanya disiplin itu adalah sebuah proses yang tidak bisa instan. Karena tadi mengapa saya sedikit
membahas tadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Dimulai dari terkecil dulu. Tak kala kesepakatan kelas itu dibentuk, mudah-mudahan ini menjadi pendukung bahwa anak itu bisa meyakini tak kala dia tidak bisa konsekuen terhadap apa yang dia yakini, itu bisa membentuk lebih besar lagi kepada kesepakatan sekolah kita yang memiliki sebuah aturan. Memang Pak Hendri, dalam kenyataannya ini adalah PR untuk kita semua ya Bapak Ibu, betul ya? PR buat kita semua, karena apa? Semuanya itu adalah kembali kepada kondisi di lapangan. Itu disesuaikan bagaimana teknisnya kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam peserta didik. Salah satunya tadi masukan dari Bu Endang, dari Pak Fis. Itu bisa menjadi salah satu masukan solusi ke depannya bagaimana agar disiplin terhadap peserta didik kita ini menjadi budaya. Bukan lagi mereka itu hanya menakuti hukuman ya atau penghargaan, tapi mereka bagaimana bertanggung jawab yang tadi di depan ya Bapak Ibu, self disiplin, menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik ya. Jadi Pak Hendri, kesemuanya itu proses, dan PR kita yang menjadi tantangan kita sebagai Bapak Ibu guru adalah motivasi intrinsik, self disiplin, bagaimana menumbuhkan anak itu bertanggung jawab ya. Kalau teorinya tadi itu yang menunjang agar kita sebagai pendidik tidak lagi menjadi posisi kontrol penghukum ya, tidak menjadi posisi kontrol sebagai yang merasa bersalah sehingga anak tidak percaya diri, tapi yang agak lumayan katanya posisi sebagai teman, dan yang idealnya adalah sebagai posisi manajer. Seperti itu ya Pak Hendri. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kita semua bagaimana agar menjadi budaya disiplin intrinsik ya, seperti itu. Bisa dilanjut ya Bapak Ibu karena waktunya ternyata sudah ini. Ya, sama-sama Pak Hendri. Nah ini semuanya itu nantinya bisa kita katakan dimulai dari kesepakatan atau keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Ini mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang tidak boleh merokok di lingkungan sekolah? Jadi sebetulnya yang tadi kita menumbuhkan itu bukan anak merasa takut, tapi mereka meyakini. Kalau Bapak Ibu melihat ketika dilarang merokok di lingkungan sekolah, nilai kebajikannya itu sebetulnya apa Bapak Ibu? Boleh berpendapat? Nilai kebajikannya ketika dilarang merokok di lingkungan sekolah, nilai kebajikannya apa Bapak Ibu, ada yang bisa? Tidak polusi udara. Tidak polusi udara, berarti berhubungan dengan kesehatan, itu nilai kebajikannya ya. Jadi meyakini kenapa dilarang merokok, sebetulnya nilai kebajikannya adalah berhubungan dengan kesehatan. Ini yang patut kita terapkan sebetulnya, dan memang ini prosesnya nggak mudah membalikan telapak tangan yang tadi kata Pak Hendri. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Ini untuk apa coba nilai kebajikannya? Iya betul Pak Jumadi, keselamatan. Berarti diupayakan tadi Pak Hendri, PR kita. Kenapa anak sering terlambat? Nanti kita menjadi PR bersama meyakini nilai kebajikannya apa ketika anak. Kenapa sih terlambat terus? Nanti ada konsekuensinya seperti ini. Kita bisa mengambil kebajikannya apa? Ada yang bisa mencontohkan ketika anak terlambat, sebetulnya kita meyakini dalam dunia kerja, ketika kita disiplin, itu pasti akan berpengaruh baik pada diri kita, betul Bapak Ibu ya? Nah ini kita bisa contohkan kepada peserta didik. Tak kala kalian keluar dari sekolah ini dan kalian bekerja, apakah
ketika kalian terlambat, apakah tidak ada konsekuensinya? Ini kan bisa nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya? Ya kan bisa ya? Itu mungkin yang menjadi nanti budaya. Jadi anak-anak diupayakan meyakini terhadap sesuatu, tidak lagi mereka takut ya. Punten Bu Siti. Nah ini bentuk keyakinan kelas, salah satunya saya contohkan seperti ini. Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Kemudian keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Jadi bukan gini, jangan lari-lari, tapi dibuat lebih positif. Nah, alangkah lebih baiknya di kelas itu kalian berjalan saja. Itu kan berarti positif ya. Jadi bukan kata jangan lari-lari, tidak lagi seperti itu ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak tok. Kan kalau peraturan biasanya tok seperti itu jadi peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas ini bisa menyesuaikan dengan kondisi, tak kalah harus dievaluasi, diperbaiki, ini bisa dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Oh iya Bu Endang lagi, wah keren luar biasa. Ada Bu Desi. Iya siap. Pengen dapat ilmu nih ya. Aduh ya, saya juga belajar Bu Endang Insya Allah. Ini boleh nggak bentuk keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk tertulis ya? Seperti misalkan tadi apa contoh pertama bahwa ya nah, dilarang merokok demi kesehatan. Kan kalau di awal-awal itu mah suka lupa tanya. Jadi di bibit saya mah dulu suka dituangkan dalam bentuk bikin tulisan misalkan di papan di mading lah ya, gitu mading atau di ya poster, dibuat poster. Nanti di sudut kelas misalnya di belakang 2 atau 3 di depan. Jadi anak teh kuliringan melihat tulisan-tulisan itu. Jadi ketika mau melakukan hal yang buruk, misalkan merokok di kelas, misalkan sampai begitu kan udah lihat, iya. Ya, betul sekali. Boleh ya? Bukan lagi boleh, malahan ini diharapkan yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas itu bisa berbentuk tertulis tadi, tapi efektif, kalimatnya tidak terlalu panjang-panjang. Tadi juga Pak Haji Asep Imam dulu menyatakan bisa dalam bentuk poster. Pokoknya dibuat semenarik mungkin agar tadi peserta didik ketika melihat, oh iya, diingatkan kembali bahwa oh iya ya, ketika saya berbuat seperti ini sebetulnya nilai kebajikannya adalah untuk diri saya juga, untuk orang lain juga. Karena tadi dikatakan bahwa motivasi itu ya bisa bermanfaat bagi diri dan orang lain gitu ya. Oke, ya Bu Ena mungkin cukup ya. Lanjut ke Siti Punten. Bapak Ibu masih ada? Halo. Kelas ya. Kalau peraturan ini selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Contoh keyakinan kelasnya itu seperti apa? Peraturannya misalkan dicontohkan seperti ini. Kembalikan buku ke tempatnya. Sebetulnya keyakinan kelasnya itu berarti lebih kepada apa? Tanggung jawab, nilai kebajikannya itu kan ya. Atau kalau kita apa sih yang kalau anak-anak spidol suka ditempatkan pada tempatnya, suka ada yang di mana sebetulnya kembalikan lagi spidol atau apa penghapus kepada tempatnya. Berarti sebetulnya itu keyakinan kelasnya adalah rasa tanggung jawab kepada peserta didik setelah menggunakan sesuatu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Sebetulnya keyakinan kelasnya apa? Menghormati ya Bapak Ibu. Ini adalah sebagai contoh yang namanya peraturan itu kembalikan kita kepada keyakinan kelas sebagai nilai kebajikannya, sehingga nanti anaknya itu meyakini, bukan takut ya, sekali lagi ya Bapak Ibu, meyakini, bukan karena takut ya. Lanjut.
Ya, ini kalau prosedurnya seperti ini sebetulnya langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat. Ini adalah, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mengetahui langkah yang namanya kesepakatan atau keyakinan. Ini dibentuk dari peserta didik dan dari warga sekolah, curah pendapat ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukannya itu, kemudian nanti disusun keyakinan sesuai prosedur pembentukan keyakinannya, kemudian ganti kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat itu. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau kembali dan menyetujuinya. Jadi tidak boleh sebelah pihak ya, harus betul-betul kesepakatan atau kesetujuan dari warga sekolah, peserta didik dan pihak sekolah dan atau kita sebagai guru ya. Kemudian terakhir, keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas yang tadi Bu Endang ya bertanya. Ini bisa di mading, bisa di dinding kelas, bisa di tempat-tempat yang memang peserta didik itu kalau melihat diingatkan ya, seperti itu. Lanjut Bu Siti. Nah, inilah yang tentang apa sih restitusi ya Bapak Ibu yang tadi, apa sih restitusi, ini ilmunya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut dosen tahun 2024. Ciri-cirinya itu apa saja sih? 1. Ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan. Kemudian 2, memperbaiki hubungan. Yang 3, tawaran bukan paksaan. Ya tadi ya yang seperti kita lihat. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi tidak menjudge tapi kita menuntut. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yang tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian fokus pada karakter bukan kepada tindakannya. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu. Ini perbedaan atau contoh kasus ya. Ketika siswa tidak mengerjakan PR, kalau hukuman bentuknya seperti ini. Ya, guru menghukum berdiri di depan kelas. Ya, biasanya ini zaman dulu kita ya, ketika tidak mengerjakan kelas, kalau enggak pegang kuping ada di depan, suruh lari bawa kursi. Guru marah dan murid menjadi takut. Ketika konsekuensi, guru ini memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Ini konsekuensi ya. Guru juga tegas dan siswa menghormati itu. Ini kalau konsekuensi. Nah, sedangkan kalau restitusi, ini jadi guru menanyakan dulu, kenapa sih anak-anak tidak mengerjakan PR, ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati. Selain kenapa sih dia seperti itu, diharapkan bisa ini ya. Oke, ada informasi harus dipercepat ya. Nah, inilah tiga restitusi ya. Pertama itu menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Iya. Nah, ini diakhiri dalam penerapan program disiplin positif. Ini juga menjawab pertanyaan Pak Henry. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ini menurut standar pendidikan nasional Bapak Ibu ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Salam sehat dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih loh Bu Desi. Aduh, gimana Bapak Ibu? Kita sudah dapat ilmu tentang disiplin positif. Ayo ditanya dulu sebelum pulang, posisi kontrol kita sebagai apa ya? Apakah sudah ada yang pernah menerapkan atau memposisikan dirinya menjadi manajer? Barangkali ada nggak Bapak Ibu? Sekali-kali. Ada pasti. Saya yakin kita sudah pernah, hanya tidak tahu istilahnya apa. Pasti kita pernah menstabilkan identitas supaya anak-anaknya itu ketika punya masalah nyaman bercerita dengan kita, tidak merasa dihakimi gitu ya, belum apa-apa sudah kayaknya di judgment gitu ya. Jadi buat murid kita mungkin merasa nyaman dulu untuk bercerita ya, sehingga bisa mengungkapkan apa permasalahannya, kemudian nanti kedepannya solusinya seperti apa. Kemudian mungkin diawali harus dengan keyakinan kelas tadi ya Bu ya, supaya disepakati bersama hasil dari bersama keyakinannya, sehingga ketika dilanggar pun dia tidak merasa hakimi, tidak merasa dihukum, tidak merasa dihukum. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mau menerapkan budaya positif tidak di sekolah kita? Iya, mari, karena harus semuanya bergerak, harus semuanya menerapkan, termasuk pada diri kita sendiri. Mari kita menjadi teladan bagi murid-murid kita, sehingga kalau ada keyakinan kelas yang terlanggar, barangkali siswa kita akan melihat kita akan bagaimana nih dilihat oleh murid, sudah disiplin atau belum gitu ya. Pasti murid juga akan melihat pada kita. Baik, begitu. Terima kasih Ibu Desi, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir ke sini, sudah mendapatkan ilmu ya dari sharingnya Ibu Desi tentang budaya positif. Semoga ilmunya bisa kita terapkan. Dan sekali lagi, kalau menurut saya tadi Pak Henry sedikit ya, kalau misalkan restitusi boleh kita terapkan. Misalnya kalau tadi lisan, bisa kita tulisan bersamaan, tapi pertanyaannya sama misalnya. Kenapa anak-anak terlambat, boleh dituliskan. Kemudian ya, dan kalau saya diseminasi dengan teman-teman yang sebelumnya, gimana kalau anaknya berulang kali gitu ya melakukan kesalahan yang sama terus. Ya, menurut saya ini adalah ilmu sosial gitu ya. Jadi apa yang kita hadapi di depan itu, teori yang mana yang akan kita gunakan gitu, tergantung situasi juga. Tapi kita kan belajar yang idealnya ya, kita ingin mencapai yang ideal, tapi juga di lapangan harus diterapkan, tidak ya kita lihat situasi kembali, kita maksimalkan yang kita bisa, dan intinya adalah berkolaborasi, semuanya harus menuju yang ke ideal itu. Intinya tidak membosankan, jangan bosan. Betul, jangan bosan untuk membentuk karakter. Begitu ya. Ya, terima kasih. Iya, sabar ya. Baik, terima kasih sudah lewat waktunya, tapi Bapak Ibu masih kumpul di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kembali lagi nanti di acara berikutnya yang entah kapan. Oh, mungkin minggu depan, kata bisik-bisik katanya minggu depan atau di bulan masih di bulan Juni juga kita akan bertemu kembali dengan Kombel Semanten. Untuk informasi selanjutnya ya tunggu saja ya, biar surprise dan surprise. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Kimo udah lewat. Perkenalkan, saya Reda Zahra dari kelas 11. Di sini saya melakukan kesalahan yang telah disepakati oleh kelas, dan juga saya melakukan kesalahan berupa bermain game pada saat pembelajaran dimulai, dan saya menerima konsekuensinya berupa menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh apa yang telah dijelaskan oleh kelompok pada
dan saya akan evaluasi diri saya dan akan mengingat kembali peraturan-peraturan di kelas 2 atau ini agar tidak melakukan kesalahan yang sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Putri Ciana dari kelas 11-12. Di sini saya ingin mengakui kesalahan saya, yaitu saya telah melanggar peraturan di dalam kelas dan yang sudah disepakati oleh teman-teman kelas dan juga guru. Di sini saya melakukan kesalahan yaitu dengan bermain game ketika memulai pembelajaran. Saya mendapatkan konsekuensi yaitu dengan menjelaskan kembali laporan yang telah dibuat oleh kelompok saya. Saya ingin mengevaluasi diri saya bahwa saya akan mengingat kembali peraturan yang telah dibuat oleh kelas dan juga guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michelle Belami, kelas 11-12. Di sini saya barusan melakukan kesalahan dan telah melanggar kesepakatan kelas, yaitu dengan makan dan minum tanpa seizin guru. Nah, untuk kedepannya saya akan melakukan evaluasi diri untuk mengingat kembali kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Dari bahasa Arab, di sini saya akan bahwa telah melakukan kesalahan melanggar kesepakatan kelas yang berupa makan di kelas saat guru sedang menjelaskan. Di sini saya akan memperbaiki diri, sikap maupun tata menghormati guru dan siswa-siswa yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A.T. Takdir Pancaroba, guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Bandung, akan mencoba memberikan tanggapan kepada seorang calon ibu penggerak, yaitu Ibu Desi. Saya berpikir bahwa guru penggerak harus menjadi agen perubahan, harus punya andil untuk memajukan kemajuan pembelajaran yang baik. Ada istilah budaya positif, ini salah satu budaya yang harus dikembangkan. Dari budaya positif ini yang terangkum dalam 5S itu pada dasarnya esensinya adalah di dalamnya adalah semua siswa termasuk gurunya di situ harus ada budaya yang sangat positif untuk mendukung pembelajaran lebih baik. Di situ ada semacam keikhlasan, kebahagiaan, kemudian tanggung jawab, semua terangkum dari 5S tersebut. Budaya positif ini harus dikembangkan dalam kondisi supaya di kelas itu menyenangkan, sehingga segala sesuatu yang terjadi di kelas itu menjadi sebuah yang bermakna ketika pembelajaran itu sudah berlangsung. Kesimpulannya bahwa budaya positif menjadi salah satu penting. Budaya positif adalah salah satu yang sangat penting untuk dikembangkan supaya pembelajaran di kelas menyenangkan, bermakna, dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.